Nah, bagaimana caranya agar diri kita itu bisa mendidik anak hebat tanpa harus tarik urat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ya masyaallah. Alhamdulillah, ya kami hormati Bunda Indah Ramawati MPD selaku Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah, segenap Dewan Guru, para pengurus, dan juga Bapak Ibu Wali Santri, Wali Murid SD Muhammadiyah Pajangan 1 yang senantiasa Allah muliakan, Allah bahagiakan. Saya doakan semoga keluarga kita semuanya semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semakin solih-solihah. Mungkin ada yang saat ini hadir di sini, ada yang belum baik hubungannya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, ataupun dengan orang tuanya, keluarganya. Saya doakan semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini, Allah semakin lembutkan hati masing-masing dari kita semuanya. Allah perbaiki silaturahmi kita. Serta mungkin ada sebagian dari kita, keluarga kita yang detik ini masih diuji oleh Allah berupa kurang sehat. Saya doakan semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu, Allah semakin hadirkan kesehatan yang terbaik. Dan yang paling utama saya doakan semoga kita senantiasa dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati, yang insya Allah dengan kelapangan hati ini pula yang akan menjadikan penyelamat kita nanti dimudahkan untuk kembali ke surganya Allah berjamaah. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Puji syukur senantiasa tiada hentinya kita lantunkan, kita dawamkan, kita lazimkan sebagaimana bentuk rasa syukur yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita sadar, Bapak Ibu, kita baru terbuka mata saja, kita itu sudah masuk terjerumus ke dalam was-was, bisikan-bisikan dari syaitan. Salah satunya apa? Kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat sehat, nikmat hidup, ini kita tanpa bersyukur, ini sudah masuk di zona namanya kufur nikmat. Maka kita dawamkan, kita lantunkan. Salah satunya adalah ketika kita masih diizinkan duduk bersama-sama di sini, hadir untuk silaturahmi, hadir di majelis ilmu, ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ketika di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59, Allah sebutkan, tidak ada sehelai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah. Artinya apa? Jika daun yang jatuh saja gak ada yang kebetulan, semuanya seizin Allah, sepengetahuan Allah, maka nyon sewu kita berangkat di sini dari rumah masing-masing sampai dengan gedung ini, kira-kira kebetulan apa mboten? Kebetulan apa mboten? Mboten. Ini adalah memang sengaja Allah pilih kita. Karena saya yakin wali murid SD Muhammadiyah Pajangan 1 pasti tidak hanya segini, pasti banyak. Tapi kenapa kok kita yang dipilih? Ini ada satu nikmat yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang juga dari panitia disiapkan, ditulis di banner kita, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahallallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Bapak Ibu, pengen enggak kita dimudahkan nanti selamat menuju surganya Allah? Pengen betul? Yang saestu pengen cobi, angkat tangannya cobi, katakan saya cobi. Kadosnya buatan sedanten nih, okay? Sekali lagi, yang tangannya astone paling tinggi, paling semangat sambil mengucapkan saya paling kencang, saya doakan nanti dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Cobi, yang pingin saya itu, angkat tangan, katakan saya. Masya Allah. Ternyata yang paling tinggi tetap saya aja. Karena saya duduk di atas nih, nyuwun sewu pangapunten. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan, barang siapa yang hidupnya itu senantiasa menempuh itu untuk menuntut ilmu, Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Masya Allah. Kita dipilih di sini adalah tanda bahwa Allah inginkan kebaikan untuk kita. Maka ini kita syukuri. Monggo sarang-sarang kula dherekaken, kita ucap kalimat tahmid, kalimat syukur ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Ya, sebagaimana pula tuntunan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita itu harus senantiasa ittiba kepada beliau.
jika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali satu. Ya, seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali satu. Ya. Maka para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, siapa itu? Ya, yang kecuali tadi. Pastilah kita semuanya pengen masuk surga. Rasulullah melanjutkan, kecuali satu. Siapa? Dia yang nggak mau. Loh, kok bisa? Orang yang nggak cerdas yang mana? Sudah dijamin masuk surga masih nggak mau. Maka Rasulullah kembali melanjutkan, siapa ternyata? Mereka yang tidak mau ittiba kepada baginda Nabi, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dituntun oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillahnya apa? Kita hadir di sini, silaturahmi di sini, hadir di majelis ilmu. Ini adalah bagian dari kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, di pagi hari kita adain halaqah majelis ilmu adalah sunnah-sunnah beliau. Kita ittiba kepada baginda Nabi, insya Allah kita pun nanti akan dapatkan surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan marilah senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, tema kita hari ini adalah tentang, tadi sudah disampaikan oleh MC kita. Temanya apa tadi? Mendidik anak hebat, ya, tanpa harus tarik orang. Apa ini? Nah, sebelum nanti kita bahas lebih dalam lagi, mohon izin, agar kita itu dapatkan keberkahan hadir di majelis ilmu, ya, ada 3 syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Wonten pinten? 3. Yang pertama adalah kita itu harus fokus, harus khusyuk dalam hadir di majelis ilmu. Banyak orang yang ketika hadir di majelis ilmu nggak dapatkan ini pintu surga, nggak dapatkan keberkahan. Kenapa? Karena hadir itu hanya raganya saja, tapi ya, jiwanya masih kepikiran jemuran, masih kepikiran tadi touring, masya Allah, ngapunten ya. Kalau kita itu fisiknya saja hadir di sini, nanti nggak dapat keberkahan. Maka mau izin kita tes dulu, sudah benar-benar fokus atau khusyuk atau belum? Siap? Kita pun siap belajar napa dereng? Nah, coba ya, kita tes dulu. Katanya siap, ya. Mohon izin. Kalau saya nanti bilang pagi, bilang napa? Mohon izin tepuk tangan 1 kali, pinten? Coba ya, pagi. Kurang kompak, Pak, kurang kompak. Pagi. Oke. Kalau saya nanti bilang siang, tepuk tangan 2 kali, pinten? Nah, kalau saya nanti bilang sore, tepuk tangan 3 kali, pinten? Nah, kalau saya nanti bilang malam, jangan tepuk tangan. Ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ini harus butuh suasana yang hening. Coba yang katanya tadi sudah fokus, sudah khusyuk, sudah siap belajar, coba nggih. Sarang-sarang. Pagi. Pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah. Ngapunten nggih. Niki kadose kena pengaruh sarapan nih kadose. Sarapan itu kan ada namanya karbohidrat, ada namanya zat besi. Karbohidratnya masih positif. Kalau zat besi ini kok ringan apa berat? Nempel di kelopak mata, nggih. Ketawis niki, apalagi yang pojok-pojok nggih. Nanti kita mohon maaf nggih. Kita sampaikan materi panjang kali lebar kali tinggi, itu nanti hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga niku masih mending, masih masuk. Ada yang ya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Sintennya tadi malah masih tepuk tangan. Artinya apa? Belas tadi. Pulang ditanya, tadi materinya apa? Apa ya? Cobi sepeda malih, ya. Syarat yang pertama harus dipenuhi dulu, harus fokus. Cobi. Pagi, pagi, kirang semangat, ya, monggo. Pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah masih setengah. Mboten apa-apa. Niki saestu kalau mau husnudzon mawon. Niki disengaja, nggih. Biar kita bahagia. Terbukti nggih tadi nggih langsung bahagia kita. Kan ada 1 tadi kan. Berarti beliau itu masyaallah nggih jadi ladang amal pahala, masyaallah. Nah, syarat yang kedua adalah sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i. Ilmu itu ibarat sebuah buruan. Ilmu itu adalah ibarat sebuah buruan. Maka hanya orang-orang yang nggak cerdas ketika dia sudah mendapatkan buruan, tapi buruan ini nggak diikat. Nah, apa caranya untuk kita mengikat ilmu ini? Kalau ilmu itu adalah sebuah buruan, silakan nanti disimak baik-baik. Sekiranya ada hal-hal yang penting, dicatat. Boleh di gadgetnya, boleh di catatannya. Karena hidayah itu Masya Allah, itu datangnya hanya dari sisi Allah. Kita nggak pernah tahu, bunda-bunda, bapak ibu, ya. Karena bisa jadi saat nanti pas kita butuhkan, tiba-tiba buka lagi catatannya, oh ini ternyata cara saya harusnya praktek menghadapi anak-anak saya. Jadi syarat yang pertama harus fokus, syarat yang kedua harus apa tadi? Diikat ilmu itu dengan mencatat. Yang ketiga adalah silakan, ya, nanti dipraktekkan ya sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu.
Karena yang namanya mendidik anak hebat itu, Masya Allah, nggak cukup hanya sebatas 1 jam belajarnya, nggak cukup hanya sebatas 1 menit, tapi butuh berapa? Seumur hidup kita. Selama kita ini menjadi orang tua, kita harus terus belajar. Maka harus terus dipraktekkan sedikit demi sedikit, tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Maka bismillah, kita awali dulu bersama-sama majelis ilmu kita hari ini dengan berdoa bersama-sama agar Allah hadirkan hudannya, rahmatnya, petunjuknya, solusi jalan terang atas diri kita ini mendidik anak-anak hebat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami hari ini, detik ini, ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik-baik, rezeki yang terbaik ya Rabb, yang dengan kedatangannya kami bisa amanah menjalankan di jalan kebaikan ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah kami hadir di sekolah ini, di gedung ini, salah satu amal soleh yang Engkau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa merasakan dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala ketetapanmu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang mudah memperbaiki amal-amal soleh kami. Amin Allahumma amin. Terima kasih bunda-bunda solihah, bapak-bapak yang Masya Allah ya, yang solih, yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menginjak ke materi bagaimana caranya nih mendidik anak hebat dengan tanpa tarik urat, kita harus gali kulitnya terlebih dahulu. Ibarat kita niku ngoncai bawang, ngupas bawang niku harus dari luarnya dulu. Kalau kita itu bisa kuat landasannya, kuat ya motivasinya, mengapa kita harus penting belajar ini, kita nanti akan mudah untuk mengamalkannya ya. Banyak orang yang ya tidak mau mengamalkannya meskipun tahu caranya, karena tidak tahu apa dampaknya, apa manfaatnya, dan apa alasannya harus praktek dalam mendidik anak hebat ini tanpa harus tarik urat ini. Maka yang pertama, bagian yang pertama yang kita harus ya bedah bersama-sama adalah mengapa penting sekali kita itu harus mendidik anak hebat ini dengan tanpa tarik urat. Kinten-kinten, mengapa kok penting? Bapak, Ibu yang dimuliakan dibahagiakan oleh Allah. Kinten-kinten apa kira-kira? Penting buatan mendidik anak hebat itu. Penting buatan. Apalagi dengan strategi ini tadi, tanpa tarik urat. Penting apa penting? Karena pilihannya namanya nih, penting apa penting ya. Penting apa penting? Penting banget ya. Sinten yang di sini ingin sekali anaknya hebat? Angkat tangan, katakan saya. Nah, Masya Allah. Ini nanti kita bismillah belajar bersama-sama. Ada nggak di sini yang pingin anaknya itu solih-solihah? Ada nggak? Masya Allah. Nah, salah satunya pula, ada nggak yang selama ini ya, kita sudah berteriak sekalipun anak nggak mau mendengar? Ada nggak kira-kira? Maka ini penting sekali kita belajar. Ternyata ada caranya. Tidak harus kita teriak-teriak sampai bukan hanya yang teriak itu lisan gitu ya. Bukan hanya yang teriak itu kita ngambil kayu gitu ya, atau sendal gitu, bukan. Masya Allah. Tapi ada ilmunya ternyata, ada caranya, Masya Allah. Maka inilah penting sekali kita belajar ini, mendidik anak hebat tanpa harus tarik urat. Dan kita pengen enggak, Bapak Ibu ya, kita itu punya ladang amal yang disebut dengan namanya pasif amal. Kita sudah terbujur kaku di dalam tanah nanti, tapi pahala terus mengalir kepada kita. Pengen enggak kira-kira? Nah, inilah salah satu wasilah kita itu mendidik anak hebat, mendidik anak yang solih-solihah. Ketika anak-anak kita itu mengamalkan ya, mempraktekkan apa saja yang sudah kita sampaikan, dan itu adalah sebuah kebaikan, selama itu diajarkan, bahkan diajarkan ke anaknya lagi, ke anaknya lagi, ke anaknya lagi, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kita sudah ongkang-ongkang di dalam tanah, pahalanya akan terus itu mengalir kepada kita. Maka inilah pentingnya kita belajar hari ini. Banyak sekali kita ya, beberapa hari ini mungkin aktivitas kita yang Masya Allah dengan kepadatannya, kesibukannya luar biasa, tapi seringkali kita tidak ingat dengan ini. Bagaimana kita harus juga punya amalan cerdas di waktu yang terbatas ya. Apa itu amalan cerdas di waktu yang terbatas? Inilah dia, kita mendidik anak-anak hebat kita. Ini adalah amalan cerdas di waktu yang terbatas. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, jatah usia kita itu Masya Allah tinggal seberapa lagi. Karena hidup itu bukan berdasarkan nomor urut, bukan yang usianya sudah lanjut baru dia nanti dicabut, bukan, tapi berdasarkan waktu cabut, bukan nomor urut. Bisa jadi ya, orang-orang di usia kita, bahkan di bawah kita saja sudah dicabut terlebih dahulu. Maka kita harus punya tabungan amal, dan satu-satunya tabungan amal yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah yang jelas secara spesifik ada di sekitar kita. Siapa? Anak-anak kita. Tinggal apakah kita mau sia-siakan atau kita manfaatkan.
Maka inilah pentingnya kita belajar hari ini untuk mendidik anak hebat dengan tanpa apa? Tarik ulur. Nah, bismillah. Sebelum kita masuk bagaimana caranya, kita harus gali dulu ya, gali lagi. Gali pondasinya yang kuat dulu. Sekarang, wonten boten Bapak Ibu yang saat ini sudah berusaha luar biasa. Anak ini kenapa ya kok nggak mudah untuk nurut? Wonten boten kira-kira? Ada nggak yang sudah diingetin waktunya sholat tapi nggak sholat? Ada nggak kira-kira? Masya Allah. Waktunya belajar malah asik main dengan temannya. Ada nggak kira-kira? Nah, sekarang persoalan ini adalah harus kita gali dulu. Dari mana akar persoalan ini? Karena seringkali ya persoalan itu tidak akan selesai kalau tidak kita selesaikan dari akar persoalannya. Kados napa? Misalkan kita itu sudah tahu ada rumput di depan rumah kita. Ada rumput di depan rumah kita, tapi rumput ini tidak kita cabut sampai akar-akarnya, cuman kita pangkas atasnya, cuman kita gunting saja. Besok lagi rumputnya tumbuh lagi, betul? Nah, seringkali kita ini yang melakukan hal-hal yang sama kepada anak kita. Anak gak nurut, kita ginikan. Maka besok kok kambuh lagi? Ya wajar seperti tadi, karena kita gak gali sampai akar-akarnya. Nggak kita cabut, nggak kita perbaiki sampai akar-akarnya, maka besok kambuh lagi, besok kambuh lagi. Lalu pertanyaan yang paling mendasar adalah dari mana hadirnya anak-anak kita, kondisi kita saat ini? Yang saat ini belum baik, yang saat ini belum sholih, yang saat ini belum mau nurut, yang saat ini masih Masya Allah kelakuannya dahsyat sekali. Dari mana akar persoalannya kira-kira? Saking pundi? Dari HP. Wonten malih? Monggo niki kita pedar nggih, kita sarang-sarang, kita bahas. Dari mana kira-kira? Dari lingkungan. Ada lagi? Saking pundi? Orang tua. Insyaallah. Langsung spesifik ya ternyata aja. Wonten malih? Masyaallah. Ini ternyata Allah pun juga jawab, Bunda. Allah jawab di Al-Qur'an. Allah sudah bekali kita Al-Qur'an ini sangat Masya Allah. Hudal linnas sebagai petunjuk kita manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari mana akar semua persoalan ini? Saya tidak berani menjawab di hadapan bunda-bunda solihah. Nanti saya dikeroyok nantinya. Maka jawaban saya adalah dari Al-Qur'an saja langsung. Allah yang menjawab. Di mana? Nanti boleh dibuka sarang-sarang. Quran surah An-Nisa ayat 79. Quran surah An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala bentuk kebaikan yang baik-baik yang menimpa kita, yang hadir sekitar kita, faminallah. Datangnya dari siapa? Dari sisi Allah. Wa ma asabaka ya sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun segala bentuk sayyi'atin. Apa itu sayyi'atin? Sayyi'atin itu musibah, ujian, ya. Bahkan termasuk apa? Cicilan angsuran gak lunas-lunas, wonten mboten? Termasuk anak-anak gak nurut, gak solih, semua hal yang gak baik-baik yang menimpa kita, itu namanya sayyi'atin. Kok anak ini gak nurut, kok anak ini gak solih, datangnya dari mana? Famin nafsik. Dari mana itu kira-kira? Dari dirimu sendiri. Bukan datangnya dari orang lain. Ternyata bukan dari HP, bukan dari lingkungan, tapi dari siapa? Dari diri kita sendiri. Bukan karena anak, bukan. Ketika Allah sudah, ya Masya Allah, titipkan kepada kita, anak itu kan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Bersih, seperti lembaran putih. Sekarang pertanyaannya, ketika Allah sudah amanahkan kepada kita dengan kondisi yang bersih, kemudian anak ini kok tiba-tiba ya gak nurut, gak sholih, bahkan melakukan hal-hal yang Masya Allah di luar norma agama. Siapa yang kita salahin? Siapa yang kita salahin? Selama ini kalau ada anak yang nakal, siapa yang kita marahin? Anaknya. Padahal anak seperti itu karena siapa? Didikannya siapa? Nah ini seringkali kita nggak tepat alamat. Makanya ini ada rumput, kita pingin rumputnya ini nggak tumbuh lagi, tapi cuman kita gunting atasnya. Padahal akarnya di mana? Akarnya di situ. Jadi Masya Allah sangat nggak tepat sekali kalau ada anak yang Masya Allah di luar kendali kita, malah justru kita hardik, kita maki-maki, kita cubit, kita pukul. Padahal Allah titipkan anak itu kepada kita, yang mendidiknya siapa? Hasil didikannya siapa? Nah maka harusnya yang nggak tepat siapa? Kita. Tapi kenapa yang kita salahin justru anak kita? Masya Allah. Lalu pertanyaan saya yang paling spesifik ya Mawon Rubian ya, sebelum kita bahas bagaimana caranya. Misalkan Bapak Ibu dikasih amanah, dikasih titipan sama teman dekat kita atau saudara dekat kita. Beliau mau mudik, nitip mobil atau motornya di rumah kita. Saya nitip, saya parkir dulu boleh dibawa, boleh dipakai. Saat kita parkir, tiba-tiba ada anak tetangga main bola di dekat mobil itu, lari-lari di sekitaran situ. Kira-kira kita ingatkan apa mboten? Diingatkan apa mboten?
Diingatkan, nah hati-hati nanti lecet. Dia apa nggih? Karena pilihannya hanya nggih. Nggih apa nggih? Nggih. Kita itu sungguh betapa berjuang luar biasa untuk menjaga amanahnya makhluk. Itu kita sadar. Tapi sudahkah kita amanah menjaga titipannya Allah? Coba. Hidung yang nempel di kita ini milik Allah atau milik kita? Milik kita atau milik Allah? Kalau ini milik kita, nanti kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita itu cuman hak pakai tapi bukan hak milik. Kita dikasih mata, dikasih telinga, ini cuman hak pakai, tapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban saat di yaumil hisab, di hari penimbangan kita. Maka anak, apalagi anak yang nempel di kita saja bukan milik kita, apalagi anak ini milik kita atau miliknya Allah? Lalu bagaimana dengan Allah? Jika Allah titipkan sesuatu kepada kita, tapi ternyata seringkali kita buat lecet hatinya. Hatinya anak-anak kita. Sudah seberapa sering kita buat lecet hatinya anak-anak kita? Padahal itu semuanya karena kesalahan siapa? Kitanya yang belum tepat dalam mendidiknya, tapi yang kita salahkan adalah yang kita didik. Maka ini penting sekali, kita harus tahu dulu, oh dari mana kita harus bangkit, dari mana kita harus mengubahnya, bagaimana kita harus memperbaikinya. Ada 3 tipe orang tua, Bapak Ibu. Ada 3 tipe orang tua, yang ini sering kali dibahas di parenting dimanapun berada. Nanti kita cek ya, kita ini ada di posisi yang mana, di tipe orang tua yang mana. Tipe yang pertama adalah tipe orang tua yang bayar. Dia merasa bahwa anak ini sudah saya sekolahkan ke sekolah terbaik, yang penting saya sudah bayar SPP, yang penting saya sudah bayar sekolah, maka urusan pendidikan ini tanggung jawab gurunya, saya nggak mau tahu. Wonten kira-kira kalau ada sesuatu nggak tepat langsung cari gurunya mana, diprotes. Wonten. Saya yakin di sini tidak ada nih. Saya khusnudzon mau hanya ada di luar sana, tapi ini ada. Jadi banyak sekali, bahkan pekan kemarin hari Ahad di mana saya mengisi di Cilacap, hari Sabtunya di Purwokerto, sebagian besar ini kondisinya sama. Mereka protes, kenapa anak itu kok solih banget laporannya di sekolah, dia ngisi sholat duhanya dicentang dan sebagainya, tapi kenapa di rumah nggak pernah dilakukan? Yang diprotes gurunya sama orang tuanya, karena dia merasa bahwa apa? Yang penting ini sudah bayar, sudah, ini tanggung jawab gurunya. Padahal, coba kita jawab sarang-sarang di hati kita masing-masing. Nanti yang dihisab pertama kali oleh Allah atas pendidikan anak kita, itu gurunya atau kita sebagai orang tuanya? Siapa? Ternyata tetap balik lagi kita. Guru ini hanyalah fasilitator saja. Fasilitator saja yang membantu kita, memfasilitasi, bukan satu-satunya. Dia itu yang punya tanggung jawab. Ya. Bahkan ada yang merasa begini, ini alhamdulillah di sini ada bapak-bapak luar biasa. Ya, memang di hadis, masya Allah di kajian-kajian banyak sekali disebutkan, pendidikan anak itu tanggung jawabnya siapa? Orang tua khususnya siapa? Ya disebutkan kan, ibu itu adalah madrasah yang paling utama. Lalu kenapa betul? Ini sahih, kita harus imanin. Kalau kita nggak iman sama hadisnya, nggak iman sama Rasul, kita harus kembali syahadat lagi. Karena syahadat itu kan 2 hal, syahadat tauhid kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Ya kita harus syahadat lagi, kita harus imani. Memang pendidikan itu adalah tanggung jawabnya ibunya, tapi siapa kepala sekolahnya? Bapaknya. Yang akan dihisab pertama kali tetap imamnya, tetap kepala sekolahnya, tetap ayahnya terlebih dahulu. Maka ini alhamdulillah di sini ada bapak-bapak yang juga hadir nih, masya Allah. Karena sejatinya kajian parenting itu yang paling utama harusnya ayahnya dulu, baru ibunya. Ya, ayahnya dulu, baru ibunya. Karena ayah nanti tugasnya akan mengarahkan, yang harus dididik oleh ibu itu bagian ini, bagian ini, bagian ini, gitu. Ya, masya Allah. Tapi poinnya adalah siapa? Kedua-duanya ternyata harus sama-sama penting, bukan hanya sekedar ibu saja, bukan hanya cukup. Yang penting sudah saya kasih nafkah, sudah selesai urusan. Itu masih di tipe yang pertama. Yang penting apa tadi? Bayar. Tapi ada tipe yang kedua. Apa itu? Orang tua yang nyasar. Semoga kita nggak ada di sini. Dia itu apa? Ketika dikasih amanah sama Allah, Allah itu kalau kasih amanah nggak mungkin nggak tepat. Kenapa kok anak itu dititipkan ke kita? Karena Allah tahu kita yang paling mampu dalam mendidik anak itu. Tapi malah justru apa? Dititipkan ke mertuanya, dititipkan ke orang tuanya lagi, dititipkan ke mbahnya. Ada nggak kira-kira? Ya, dititipkan lagi kepada tetangganya, ada nggak kira-kira? Masya Allah. Bayangin ya bunda, saya percaya kepada bapak ibu, saya titip HP, kemudian tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya, seizin saya, HP itu sama bapak ibu dititipkan lagi sama orang lain. Gimana perasaan saya? Kira-kira gimana?
Kuciwa aja, Masya Allah. Allah sudah yakin yang paling bisa mengelola itu, mendidik itu adalah panjenengan. Tapi ternyata malah justru jenengan yang menjawab piyambak. Jadi, Masya Allah. Nah, ini yang harus kita sungguh-sungguh sadari dulu, bahwa ternyata kita nanti akan dihisab pertama kali. Kita diminta bertanggung jawab. Dan Allah itu tidak mungkin ada yang nggak tepat. Ya, alih-alih, loh, tapi kan saya harus bekerja. Saya kan dua-duanya harus bekerja demi nafkah dan lain sebagainya. Tidak mungkin Allah itu memberikan beban kepada kita tanpa atau di luar batas kemampuan kita. Allah titipkan itu karena Allah yakin kita yang mampu membesarkannya. Anaknya Bapak A itu kalau dirawat oleh Bapak B itu nanti hasilnya pasti akan berbeda. Kenapa? Karena Allah yakin mampunya itu kepada Bapak A, bukan kepada Bapak B. Sama halnya anak-anak panjenengan sedanten, kalau itu diamanahkan kepada saya langsung, belum tentu saya pun juga mampu. Karena memang karakter itu yang siap dan tepat itu ada di panjenengan sedanten. Saya alhamdulillahnya baru 2 putra, ya, laki-laki semuanya. Tapi misalkan saya dikasih amanah putri, karena Allah melihat saya belum mampu untuk mengampu anak putri, nah maka sebelum tentu saya juga mampu untuk mengelolanya. Masya Allah, ini tipe yang kedua, yang nyasar, dikasih amanah malah dilimpahkan kepada orang lain. Dia nggak siap menjadi orang tua, dia nggak mau belajar bagaimana mendidik anak. Ada nggak kira-kira? Ini tipe yang kedua. Dan alhamdulillahnya, bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, minimal kita sudah masuk di tipe yang ketiga. Orang tua yang nyadar, yang sudah mulai, Masya Allah, ini adalah kewajiban kita, ini adalah amanah dari Allah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika Allah sudah kasih amanah, ini ladang pahala, ladang surga yang sangat luas sekali, maka ini kita tidak sia-siakan, kita ambil peran di dalamnya. Bayangin bunda-bunda, Bapak Ibu, ya Masya Allah, di luar sana banyak loh, yang datang itu nanya, Pak Sofi, saya pengen banget punya hajat, saya itu pengen punya anak, tapi belum dikaruniai anak-anak, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Bahkan kemarin Ahad saja saya masih ada yang datang, saya sudah 9 tahun berumah tangga, belum dikaruniai anak, apa yang harus saya lakukan? Masya Allah. Ini yang belum punya anak saja pengen banget punya anak, kita yang sudah punya anak malah kita apakan? Masya Allah. Mereka, saya tanya, kenapa tidak coba ambil saja anak dulu dari panti, kita minimal memantaskan diri di hadapan Allah, kita sudah siap ingin merawat anak gitu. Tapi beda Pak Sofi, beda. Saya pengen nanti ada penerus saya pengen nanti ada ladang jariah yang sungguh-sungguh lahir dari dzurriyyah saya, dari keturunan saya, Masya Allah. Maka inilah kita harus sungguh-sungguh ada di fase nyadar ini, baru kita nanti akan bisa belajar ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Sudah siap Bapak Ibu? Siap? Estu? Kadosnya namung 3 nih ya. Kadosnya namung 3 yang siap nih. Sudah siap nomor dereng? Ya, alhamdulillah. Coba pagi. Loh, dereng siap berarti ya. Masya Allah. Masih ingat tadi? Oke. Coba saya naikkan levelnya aja. Kalau saya nanti bilang 1, bilang apa? 1, mohon izin pegang pundak samping kanan, ucapkan assalamualaikum sambil didorong didorong. Assalamualaikum. Ngaten nggih? Kalau saya nanti bilang 2, pegang dadanya ucapkan alhamdulillah. Kalau saya nanti bilang 3, samping kiri didorong, ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobi. Kalau ini nanti belum lulus, belum masuk ke materi cobi. Ini syaratnya, karena kalau nggak lulus nanti ngapunten saya panjang kali lebar kali tinggi, nanti nggak masuk-masuk. Cobi 1. Assalamualaikum. Nah, niki ketawis kiri nopo kanan? Masya Allah. Nggak ada sebelahnya Pak Mahfud. Niki ketawis makanya wajar ternyata di jalan itu ada ibu-ibu sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kalau assalamualaikum kanan atau kiri? Kanan. Dia cobi. 1. Assalamualaikum. 3. Dereng lulus. 3 niku waalaikumsalam. Yang alhamdulillah adalah 2. Cobi sebentar. 1. 3. Dereng lulus. 3 itu samping kiri, bukan di dada. Masya Allah. Paling depan loh Bu. Masya Allah. Aku tadi coba. 1. Assalamualaikum. 3. 2. Alhamdulillah. Tadi saya sebagian mengamatin alhamdulillah. Yang hadir di sini tadi sudah Allah kasih keajaiban dari Allah. Salah satunya nopo? Tadi sekilas saya itu hilang dari tempat ini.
yang kena pengaruh zat besi tadi, set itu saya nggak ada di sini. Tapi ketika saya bilang satu, dipegang oleh samping ya kanannya didorong, samping kirinya didorong kan, set langsung melek, biar saya hadir lagi di sini, celing gitu. Masya Allah. Oke, ngapunten deh. Ya ini bagian dari ilmu, tidak apa-apa ya. Kita belajar sarang-sarang dengan bahagia. Karena sejatinya salah satunya adalah agar anak kita senantiasa bahagia, dimulai dari orang tuanya dulu yang harus bahagia. Jadi anak-anak yang bahagia itu lahir dari orang tua yang bahagia. Banyak anak-anak kalau ngobrol sama temennya itu teriak-teriak. Kenapa? Karena ternyata tanpa sadar dia itu seringkali juga dikasih nada yang tinggi oleh orang tuanya di rumah. Itu nggak sadar sama si anak. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Kalau ngomong harus teriak-teriak. Dan beberapa kali saya diundang di beberapa daerah ya. Di Indonesia ini kan kepulauan ya. Banyak yang daerah pesisir biasanya. Daerah pantai-pantai. Ini anak-anaknya itu kenapa kok teriak-teriak? Karena memang wajar. Ya di sana kan ada angin yang kenceng ya, sehingga ngobrol sama tetangganya gitu ya. Dan jaraknya nggak deket-deket rumahnya. Jadi kalau manggil tuh pasti teriaknya tinggi-tinggi. Itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau ngobrol dulu bareng-bareng padahal deket tuh masih teriak-teriak gitu. Nadanya tinggi. Tapi semua itu ternyata didesain, bukan kebetulan. Bisa dikendalikan, bisa semuanya. Nanti kita kupas bersama-sama. Nah, bagaimana caranya agar diri kita itu bisa mendidik anak hebat tanpa harus tarik urat? Ya, sebenarnya ada banyak sekali materinya, tapi hari ini karena waktu terbatas, kita bahas 3 terlebih dahulu. Berapa? 3. Masih ingat 3 tadi apa gerakannya? Nah, katanya pun buatan fokus katanya. Wonten pinter? 3. 3. Kiri apa kanan? Kiri. Coba 3. Baik, alhamdulillah. Jadi kaping sepindah, nah kita kupas ya, wonten 3 ya. Kaping sepindah adalah kita harus sadari dulu bahwa anak hebat itu harus dimulai dari orang tua yang hebat terlebih dahulu. Sama halnya ketika kita pengen anak-anak kita solih, itu harus dimulai dari orang tuanya yang harus terus belajar untuk solih. Banyak dari kita bilang begini, nak ngaji, nak sholat itu, tapi ternyata kitanya saja masih belum mau ambil wudhu. Maka apa yang terjadi? Contoh paling simpel kita mawon je. Bunda-bunda, bapak ibu semuanya coba fokus kepada saya. Fokus ya, fokus dulu. Dengarkan instruksi saya. Lakukan apa yang saya instruksikan. Siap? Oke. Agar Allah angkat zat besi tadi, mohon izin. Lakukan apa yang saya instruksikan. Cobi, astonipun digerak-gerakkan ke depan, ya. Agar Allah angkat zat besinya tadi. Ya, bagus. Sekarang samping kanan. Nah, dipijitin dulu dikit-dikit. Nah, ya, biar melek tadi ya, masya Allah. Energinya luar biasa. Oh, cekap ke atas sekarang ya, ke atas yuk, cepet-cepetan tempelkan tangannya ke dagu. Astagfirullah. Bapak ibu, dagunya pindah nggih. Ingat kata kuncinya, fokus instruksi saya, lisan saya atau tangan saya? Lisan instruksi saya dagu apa dahi? Dagu apa dahi? Kalau nambah kertas teng pajangan itu dagunya pindah teng dahi. Ini pelajaran ini bukan hanya sekedar main-main. Napa maksudipun? Jangankan anak-anak kita Bapak Ibu, kita saja yang orang tua itu mudah mengikuti apa yang kita lihat, bukan sekedar apa yang kita ucapkan. Makanya seringkali kita teriak-teriak, nak sholat, nak ngaji, nak ke masjid, kitanya masih megang gadget, kitanya masih nonton TV, kitanya masih asik sendiri. Kira-kira yang dilihat anak, kitanya juga ikut ibadah atau kitanya malah asik sendiri? Wajar kita mau teriak-teriak sekalipun, kalau ternyata yang sering kali dicontohkan oleh kita kepada anak-anak kita bukan seperti apa yang kita inginkan, maka ya anak akan begitu terus. Saat itu akan berangkat, besoknya kambuh lagi. Saat itu akan ya berangkat, besoknya kan kambuh lagi. Makanya ada istilah mengatakan children see, children do. Apa yang dilihat oleh anak-anak itu yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita, menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya. Nah sekarang pertanyaannya, kita sudah berusaha luar biasa mendidik anak kita agar solih, tapi siapa yang seringkali dilihat oleh anak kita saat ini? Coba, siapa yang seringkali dilihat anak kita saat ini? Satu, orang tua. Alhamdulillah kalau orang tuanya sudah mulai sadar tadi, sudah belajar untuk solih. Tapi ada juga, jangankan melihat orang tuanya, dekat sama orang tuanya saja kagak. Maka siapa yang seringkali dilihat oleh anak kita? Game, gadget,
Bahkan teman-teman di luarnya yang belum tentu kita tahu bagaimana akalnya, akhlaknya, solihnya seperti apa. Maka wajar, anak lagi asik terus makin game ya, alih-alih yang penting anaknya tenang, dikasih game, dikasih gadget, dia lagi asik main, dipanggil, nak beli sabun, jamnya apa? Masya Allah. Dari mana datangnya anak solih? Kalau di situ saja sudah ada jalan kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kita kan jawabnya Masya Allah menunda, apalagi menjawab dengan nada yang tinggi, ya gitu aja sudah gak baik dalam agama ini. Bagaimana turun rahmatnya Allah, turun ridhonya Allah, kalau ternyata keseharian kita saja tidak memberikan contoh yang baik. Maka coba mulai hari dan seterusnya, coba jadikan diri kita itu lebih mengasihkan daripada gadget. Jadikan diri kita itu menjadi sosok role model terbaik bagi anak-anak kita. Jadi kalau tadi yang pertama adalah Masya Allah aja, tanpa sadar anak itu mencontoh. Anak itu pintar mencontoh, bukan pintar mendengarkan. Meskipun dia itu ya Masya Allah gak mendengarkan, tapi dia melihat, oh bapaknya rajin sholat, oh bapaknya rajin ngaji, otomatis dia nanti akan terketuk hatinya ya. Maka ini yang harus kita awali dulu, tanpa harus tarik urat sekalipun, dia nanti akan terbiasa. Tapi kalau dia kok gak mudah terbiasa, cek lagi siapa teman dekatnya. Kenapa anak ini lebih nurut kata-katanya temannya daripada kata-katanya kita? Nanti akan kita kupas bersama-sama di bagian yang kedua. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan kata saya. Napa saking khusyuknya nih tadi. Masya Allah ya. Maka kalau ya kaping sepida tadi apa? Kaping setunggal, anak hebat harus dimulai dari orang tua yang hebat. Mungkin muncul pertanyaan, Pak Sofi, bagaimana mungkin Nabi Nuh, seorang waliu, seorang nabiullah, kekasih Allah, dia itu kan sudah solih, tapi kenapa anaknya nggak solih yang namanya Kan'an itu? Pernah dengar nggak kira-kira kisahnya? Bukannya dia itu nggak mau nurut dari orang tuanya, justru karena dia nurut sama orang tuanya, dia menjadi seperti itu. Maksudnya gimana Pak Sofi? Ingat, salah satu yang menggembosi dakwahnya Nabi Nuh itu siapa yang pertama kali? Istrinya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh dakwah, itu siapa yang pertama kali nggak percaya sama Nabi Nuh? Itu istrinya. Istrinya malah bilang kepada kaumnya, ini suamiku nggak waras. Jadi anaknya Nabi Nuh itu dipecah menjadi dua. Yang dekat dengan ayahnya, dia beriman, ikut naik perahu. Tapi yang dekat dengan ibunya, inilah yang namanya Kan'an. Jadi karena dekatnya si anak ini kepada ibunya, yang ibunya belum beriman, yang ibunya belum taat, akhirnya anak ini pun juga ikut-ikutan belum taat. Jadi anak yang hebat itu tidak ada yang kebetulan, semuanya harus disiapkan, didesain. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya Muhammad Al-Fatih tidak Bapak Ibu? Bagaimana Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda, ya Masya Allah, beliau diangkat menjadi khalifah. Ada yang menyebutkan, ya riwayatnya beliau itu 15 tahun diangkat jadi raja. Kekhalifahan, ya Utsmaniyah. Beliau ditanya, wahai khalifah, apa visi misimu untuk ya Masya Allah menjadi raja ini? Apa jawabnya? Saya ingin meruntuhkan dinding Konstantinopel. Usia 15 tahun baru ditanya, tapi ternyata itu semuanya nggak serta-merta. Ketika beliau akhirnya bisa meruntuhkan dinding Konstantinopel, usia 21 tahun. 21 tahun itu usia, kalau saat ini usia berapa? Masih sekolah atau sudah bekerja kira-kira? Masih sekolah, masih kuliah. Tapi ini sudah luar biasa. Dimulai dari mana? Pemuda-pemuda luar biasa. Bahkan Rasulullah sebelum wafat itu mempersiapkan, ya panglima perang itu usianya 15 tahun. Jadi masih anak-anak pun itu tidak ada yang namanya remaja. Setelah anak-anak namanya sudah akil balik, sudah dewasa. Nah, apakah anak-anak kita sudah siap di usia itu? Belum. Ini semuanya harus kita desain, gak ada yang kebetulan. Muhammad Al-Fatih sebelum dia meruntuhkan dinding Konstantinopel, kita harus tarik benang merahnya. Kok bisa seperti itu? Ternyata itu semuanya sudah didesain dari kakeknya terlebih dahulu. Kakeknya itu mewariskan kepada anaknya. Anaknya adalah ayahnya Muhammad Al-Fatih, sehingga beliau mencari guru terbaik, mencari istri yang solihah. Makanya setiap pagi, ba'da sholat subuh, Muhammad Al-Fatih ini diajak sama ibunya jalan-jalan ke pantai yang namanya Selat Bosporus. Itu kelihatan dinding Konstantinopel, itu dinding Romawi Timur. Ibunya ini mendoktrin kepada anaknya, wahai anakku, perhatikan, itu dinding Konstantinopel, itu dindingnya Romawi. Ya, Nabimu, Nabi Muhammad SAW yang namanya sama dengan namamu, sama-sama namanya adalah Muhammad, dulu pernah berpesan bahwa barang siapa ya yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa meruntuhkan dinding itu, dialah sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik pasukan adalah yang membersamainya. Maka saya yakin nak, ya, yang kebetulan namanya juga sama, dan nanti yang bisa meruntuhkan itu adalah ya Masya Allah sebaik-baik pemimpin, saya yakin nak, itu adalah kamu. Itu dari kecil disiapkan. Setiap pagi pada subuh
Artinya apa? Ini semuanya didesain, bukan kebetulan. Makanya kalau ada, yang penting saya didik anak itu ngalir saja deh, ngalir aja. Iya, kalau ngalir kehidupan kita itu, airnya itu ngalir ke tempat yang suci. Kalau ternyata di depannya ada, mau ngapunten ada got gitu. Apakah kita biarin masuk saja kehidupan kita ke sana? Enggak, harus didesain, diluruskan. Nah, kalau tanggal saat ini, ya, misalkan sepulang dari kegiatan ini, nanti ketemu dengan pasangannya, ditanya, keluarga kita mau dibawa kemana? Kira-kira bisa jawab enggak? Keluarga kita mau dibawa kemana? Kita harus susun. Kalau Muhammad Al-Fatih saja 3 generasi sudah disiapkan. Sekarang saya nanya, kita ini pengen ya hanya sekedar yang penting saya masuk surga, atau kita nanti pengen sama-sama sekeluarga ini berjamaah masuk ke surganya Allah? Pengen enggak kira-kira? Maka kalau pengen sekeluarga menuju surga selamat bareng-bareng, kita harus nyusun nih visi misi keluarga kita untuk bisa selamat sehidup sesurga. Makanya kalau nanti Masya Allah ya, ngapunten, sesolih-solihnya seorang ayah nanti, kalau ternyata itu tidak diajarkan, dididik kepada istri dan kepada anaknya, dia nanti belum bisa masuk surga terlebih dahulu. Dihisab dulu bagaimana dia mendidik istrinya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Tameng surganya keluarga itu kepada suami terlebih dahulu. Sesolih-solihnya seorang istri, tapi kalau ternyata itu tidak juga diajarkan kepada anaknya, ngapunten, direm dulu, tidak boleh masuk pintu surganya Allah. Karena nanti akan ada satu masa, ketika kita nanti di hari persidangan ditanya, siapa yang akan menuntut kita? Jangan sampai jaksa penuntut umum itu malah anak-anak kita. Ya Allah, saya nggak terima ibu saya masuk surga. Ya Allah, saya nggak terima ayah saya masuk surga. Saya dulu ya nggak bisa sholat itu nggak diajarin. Saya dulu nggak sholat, nggak diingetin. Saya nggak terima. Maka apa akhirnya terjadi? Ya kita akan berjamaahnya bukan di surga. Maka ini harus kita desain. Jadi sepulang dari ya parenting ini nanti pulang, ketemu dengan pasangannya, tanyakan, keluarga kita ini mau dibawa kemana? Bikin visi misi keluarga bareng-bareng. Ya, apa saja kita ingin dikenal sebagai keluarga apa kalau kita nanti sudah wafat? Ya, akan dikenang seperti apa, diwariskan kepada anak-anak kita. Bikin itu disusun bareng-bareng, dibagi menjadi misi. Misi itu bagaimana cara menjalankannya, kemudian dibagi tugas PIC menjalankan misi itu. Oh, anak menjadi apa? Controlling, ngingetin. Oh, ayah nanti yang bangunin subuh. Oh, ibu nanti yang ngingetin apa? Dibagi tugas semuanya sama-sama. Kita nanti bismillah dengan izin Allah akan dimudahkan ya menjadi orang tua yang hebat yang akan diikuti oleh anak-anak yang hebat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarah. Artinya sangat halus lembut nih. Dimulai dari diri kita dulu, yang hebat dulu. Dimulai dari kita yang memancarkan energi yang positif, yang baik-baik. Allah akan dekatkan yang baik-baik. Allah akan balas yang baik-baik. Contoh, coba ya bunda-bunda, misalkan kita keluar rumah, itu kita senyum saja, yang akan dibalas oleh senyum enggak sama orang lain? Sama. Kita pancarkan dari yang baik dulu, lingkungan kita akan semakin baik. Tapi kalau kita mulai bangun tidur aja sudah kemerungsung, ya Masya Allah, udah kepikiran nanti masaknya, nanti seragamnya, nanti bukunya, tugas-tugas sekolah anaknya gimana, kita sudah rempong duluan, sepanjang hari kita nanti akan seperti itu. Syarriyarah yang akan datang. Kita pancarkan yang nggak baik-baik, maka yang nggak baik-baik itulah yang akan datang terus mendekat kepada kita. Jadi KP Sembilan tadi adalah anak yang hebat itu harus dimulai dulu dari orang tua yang hebat. Kalau orang tuanya sudah mulai sungguh-sungguh belajar hebat, saya yakin dah harus kita teriak-teriak, Masya Allah, karisma itu akan terbentuk, wibawa itu akan ada. Kita baru anak aja udah langsung, iya Pak, langsung ambil wudhu, langsung berangkat. Baru dilihat saja, nah langsung dia dengerin. Tapi kenapa selama ini nah sampai udah teriak-teriak kok nggak didengerin? Karena tidak ada karismatik di dalam diri kita. Anak sudah percaya bahwa ya Allah, ngapain saya nurutin? Orang saya aja setiap hari tahu kelakuan orang tuanya gitu. Masya Allah. Oke, maka bismillah, ini yang kita harus ya pelajari, kita perbaiki bersama-sama. Nah, berikutnya ya 2. Alhamdulillah. Tenang je, ini belum pemilu je. Angka-angka ini hanya buat kita game saja. Tenang saja, sabar. Yang kedua adalah ya Masya Allah, kita harus masuk dulu ke dunianya anak-anak. Baru kalau kita sudah diterima oleh anak-anak kita, barulah kita kasih leading. Leading itu nasihat atau arahan. Selama ini kita itu tidak menerapkan ini. Kita pulang masih berdiri, anak sedang main di bawah, kita bilang, "Nak, mandi." Sama nggak frekuensinya kira-kira?
Enggak. Kenapa kok anak-anak itu lebih mudah nyaman menerima nasihat temennya dibandingkan dengan kita? Karena anak itu frekuensinya sama. Dia sedang sama-sama asik main di bawah, gitu kan? Sama-sama mereka nyaman, ketika dikasih nasihat dia langsung mengikutin. Beda kalau kita seringkali nggak menyamakan frekuensi kita dengan anak-anak, yang terjadi anak nggak bisa menerimanya. Jadi samakan dulu frekuensi diri kita. Istilahnya adalah patching dulu baru leading. Apa itu patching? Patching itu menyelaraskan, menyamakan dulu gaya bahasa kita, gaya bicara kita, gaya duduk kita, posisi kita. Kalau anaknya sedang duduk di kursi, kita deketin duduk dulu di kursi bareng-bareng. Nak, yuk sholat bareng-bareng gitu. Bukan sekedar, nak, udah sholat belum? Udah mandi belum? Bukan. Sambil kita berdiri. Sama nggak frekuensinya? Berdiri dengan duduk? Beda. Samakan dulu, patching dulu, baru leading. Dan saya ingin nanya, sudah kenal belum kita ini dengan anak-anak kita? Sudah kenal belum kira-kira? Sudah kenal belum? Anak-anak kita ini kan punya karakter yang unik masing-masing, berbeda-beda. Anak yang pertama berbeda dengan yang kedua, anak yang kedua berbeda dengan yang ketiga. Gini apa enggak? Beda-beda. Sekarang kita sudah kenal belum dengan anak kita? Karena kalau kita nanti semakin kenal sama anak kita, kita akan semakin mudah untuk, ya, Masya Allah, memperbaiki ini. Kita harus sering kali menangkap basah kebaikannya dibandingkan dengan nasihat. Kenapa? Ngeten. Seringkali anak itu nggak nyaman sama kita. Kok nyamannya tuh lebih nyaman sama teman-temannya di luar sana? Kenapa? Karena anak itu kalau main sama temennya, nggak pernah dia itu merasa terancam. Tidak untuk dinasihatin. Nah, anak sekalinya kita panggil itu untuk kita nasihatin, maka dia sudah takut duluan. Lalu dari mana nasihat itu akan hadir? Karena dalam otak kita ada namanya bagian sistem reptil. Sistem reptil itu adalah memang Allah bekali kita itu masing-masing punya pikiran untuk bertahan hidup. Reptil itu, ya, itu bagian seperti hewan itu apa? Kalau dia terancam, dia akan membentengi dirinya. Sama anak itu kalau dia sudah terancam, mau kita panggil kok dia sudah takut, dia sudah terancam, dia akan ngeblok. Mau dinasihatin apapun, mental semuanya. Makanya kalau dinasihatin sama temennya itu kok mudah, karena otak reptilnya nggak aktif, dia nyaman. Ibaratnya apa? Mental bloknya lentur, dia mudah dinasihatin. Nah, bagaimana caranya? Ajaklah kita ini untuk apa? Sama-sama masuk dulu belajar ke dunianya, karakternya masing-masing anak-anak kita. Ketika anak itu sudah menerima kita, mau menerima, mau main bareng, ajak nasihatnya baru dilancarkan, baru disampaikan. Jadi nggak perlu teriak-teriak, masuk dulu ke dunianya. Dan Masya Allah, coba ya pelan-pelan terkait dengan ini. Kita itu kan seringkali maunya banyak, tanpa mau Padahal caranya agar kita itu nggak perlu teriak-teriak, banyak tapi ya Masya Allah, kurangin apa maksudnya? Pengen enggak kita itu didengar sama anak kita? Pengen? Cobalah pelan-pelan kita belajar mendengar anak kita. Pengen enggak kita tuh dihargai sama anak kita? Banyak-banyaklah dulu kita menghargai anak kita. Pengen enggak kita itu disayang sama anak kita? Yuk, coba kita latih dulu. Ya, banyak kita seringkali kan pengennya terus, didengar, dihormatin, ya, terus tanpa mau Padahal rumusnya, caranya Rasulullah itu simple, ya. Banyakin dulu, maka itu otomatis akan hadir. Banyakin mendengar, banyakin menghargai, maka kita akan dihargai oleh orang lain, apalagi anak-anak kita sendiri. Maka ini pentingnya kita patching dulu, nyamakan dulu, nyamanin dulu. Kalau anak sudah nyaman, barulah ya kita berikan tutur kata kita, barulah kita berikan leading kita. Ini penting sekali. Saya nanya nih, kira-kira ada nggak yang sudah paham? Oh, anak saya ini tipikal visual misalkan. Dia belajarnya itu kalau ngomong harus ditunjukin data. Ada yang sudah sampai segitu belum kira-kira? Ya. Jangankan kita itu kenal sama anak kita pengen belajar mengenali diri kita saja kan butuh seumur hidup untuk mengenal jati diri kita. Artinya, selama ini kita yang sudah bilang kenal sama anak kita itu ngaku-ngaku kenal atau benar-benar sudah kenal? Kita butuh seumur hidup juga untuk mempelajari karakter anak-anak kita. Kita cari dulu apa sih ya kesenangannya, cara gaya belajarnya. Maka nanti akan mudah untuk kita berikan nasihat. Misalkan ada salah satu ilmu ini sebenarnya bisa juga ya diterapin, tapi karena waktunya terbatas ya, saya ambil shortcutnya, cara cepatnya saja. Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan sorot matanya anak-anak kita saat kita berbicara? Nanti buatan kira-kira. Dari sorot mata itu Bapak Ibu, kita bisa melihat karakternya anak. Dari sorot mata kita bisa melihat anak ini jujur atau enggak. Pengen dibuka buatan kira-kira nih? Pengen disampaikan buatan? Masya Allah. Ilmu ini masih dipakai oleh kepolisian untuk bagian forensik. Untuk melihat, oh orang ini jujur atau enggak, ini masih digunakan.
Tapi ini juga sebenarnya kalau saya lebih ke arah bagaimana orang tua ini memahami karakter anaknya. Agar apa? Kita nanti bisa sefrase kata yang sama, anak itu bisa mudah mendengar kita. Contoh gitu. Kalau nanti kita ngobrol sama anak kita, perhatikan saat kita tanya sesuatu yang sudah pernah terjadi misalkan. Nah, kamu inget gak, nah, ya, tanggal sekian, hari sekian, atau inget gak kamu dulu main sama bapak terakhir kapan? Ingat nggak saat jamaah bersama-sama itu terakhir kapan? Kalau dia pas nginget-inget itu, sorot matanya perhatikan. Bagian hitamnya mata itu ke kanan atau ke kiri itu perhatikan. Kalau dia mengingat-ingat dengan sungguh-sungguh, dia nanti pasti ke kiri. Tapi kalau belum terjadi, dia mengandai-andai, belum pernah, tapi kok dia bayangin seakan-akan itu terjadi, itu ke kanan. Artinya ini belum jujur. Belum terjadi. Kanan atau kiri, perhatikan. Kirinya anak ya, bukan kita. Jadi misalkan nih, saya serong ke kiri. Nah, ini bagi Bapak Ibu kan kanan, tapi bagi saya kiri. Ini saya memanggil memori, berarti sudah pernah terjadi. Tapi kalau saya itu ke kanan, itu belum terjadi, masih kayak mengangan-angan sesuatu yang belum terjadi. Kanan kiri dulu dibedakan. Yang kedua adalah ketika anak ini serongnya ke kiri itu ke atas, maka ini sejatinya anak ini gaya belajarnya, gaya mendengarnya ini tipikal visual. Indra penglihatan, indra pengandaian dia yang paling aktif. Jadi kalau nanti mau ngobrol sama dia, itu kasih fakta, kasih bukti, jangan sekedar lisan, tunjukin datanya, tunjukin apa manfaatnya, itu harus dikasihkan. Gaya belajarnya dengan visual, jadi harus dicontohkan dengan teladan, bukan sekedar lisan. Ini anak yang visual. Tapi kalau nanti dia itu kok sorot matanya itu ke kirinya atau ke kanannya itu serongnya kok datar, kanan atau kiri datar, bukan ke atas, tapi kiri atau kanan, itu karakter dia itu adalah dominan auditori. Auditori itu apa? Pendengaran, indera pendengarannya. Maka kalau ngomong sama anak ini mau pakai ya, nak lihat nak, gak nyambung, karena dia cara tangkapnya adalah dengan cara apa? Dengar. Maka nanti kalau kita ngomong, nak denger nak, katanya bapak ini, katanya bu guru, dia kan nanti kan mudah menerima. Tapi kalau visual, cirinya nanti dia nggak mudah. Kalau diajak ngobrol itu cuma sampingan, dia harus melihat. Gimana pak? Itu visual pasti. Dia pengen melihat seluruh tubuh kita. Tapi kalau auditori malah ya nggak penting melihat, yang penting dia bisa mendengar. Maka seringkali kepalanya agak apa? Sebelah agak gimana atau gimana, akan kelihatan. Dari posisi postur aja udah kelihatan. Ini adalah apa tadi? Auditori. Kalau visual, banyak-banyak kalau kita memberikan obrolan adalah coba lihat. Ya, faktanya, kenyataannya dia akan mudah menerima itu. Tapi kalau tadi pendengar, indera pendengar, maka dia adalah apa tadi? Kedengarannya, katanya, ya, ini akan lebih mudah diterima. Dengar-dengar, kemarin itu bapak baru dengar. Ibu itu kemarin baru dengar loh. Ada kajian, itu mudah banget dia menerima. Ada tipikal yang ketiga, ketika dia itu ditanya sesuatu memorinya, kok dia itu sorotnya ke bawah, serong ke bawah, bukan ke bawah lurus ya, serong, mau kanan atau kiri, itu namanya kinestetik. Artinya apa? Indra hatinya, perasaannya itu yang dominan, makanya dia melihat ke bawah, bukannya dia malu, enggak, tapi memang sensor perasaannya itu yang dominan, maka dia pakai perasaan. Nah, ini namanya kinestetik. Kalau ngobrol sama ini, banyak-banyak disentuh, bukan sekedar lisan, banyak-banyak disentuh, pegang pundaknya, dipeluk, dicium, ini seneng banget. Beda sama yang visual. Visual tuh mau dipegang dia malah mundur, itu visual. Yang penting dia melihat, karena kalau disentuh, dipeluk gak bisa melihat, maka dia harus mundur. Beda ya. Jadi anak itu akan merasa, orang tua ini kok perhatian sekali gitu. Kita tahu cara pendekatannya beda-beda dari masing-masing anak-anak kita. Nah, maka dari situ nanti kita akan bisa masuk ke anak kita, ke dunia anak kita. Oh, anak kita ternyata kinestetik. Maka kalau kita kinestetik berbicara tentang perasaan. Nah, ibu tahu apa yang kamu rasakan. Ibu juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Ibu juga pernah jadi anak-anak. Itu akan lebih mudah dari hati ke hati. Dibandingin, lihat nak tetangga nak, lihat tuh anak itu, dia bisa prestasi kok kamu enggak. Ini enggak nyambung. Dia pakai perasaan, kita pakai apa tadi? Visual, enggak masuk. Maka ini salah satu strategi yang kedua tadi. Jadi sebelum kita ngasih nasihat, kenali dulu juga karakter anak. Tipikal gaya bahasa, cara dia itu menyerap informasinya seperti apa, harus kita banyak-banyak memahaminya. Ya. Banyak-banyak menkurangin ya. Maka wajar kita itu sudah teriak-teriak, denger nak, denger, ibu sudah ingetin berkali-kali, tapi kamu gak mau denger. Padahal dia visual tipikalnya, ya gak masuk. Anak ini gak pernah melihat, tapi hanya sekedar diminta untuk dipaksa untuk dengar, tapi dia bukan pendengarannya yang dominan, maka nggak masuk. Maka semuanya pakai cara masing-masing yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir, 3,
Kira kenceng ya, dorongnya kira kenceng ya. 3. Allah ya karim. Masya Allah. Sebenarnya nih saya belajar dengan guru-guru saya itu saya rumuskan sampai cara ini sebenarnya ada 101 cara. Hari ini kita baru belajar 3 cara saja. Tapi 3 ini sebagai pondasi awalnya saja. Bismillah ya, semoga nanti Allah masih berikan umur yang panjang untuk kita bedah satu-satu lagi yang lainnya. Nah, kaping 3 ya, Bapak Ibu. Kita itu kan punya sesuatu sejatinya senjata yang sudah Allah siapkan kepada kita, dititipkan kepada kita, yang sudah ada toolsnya, tapi seringkali kita nggak sadari. Apa itu? Itu sudah melekat ke kita. Yang pertama adalah, kalau dalam Islam namanya doa. Gini Bang ya? Tapi doa itu dari mana awalnya? Nah, kita bedah dulu ya. Doa itu kan keluar lewat lisan, tapi diawali dari prasangka terlebih dahulu, dari perasaan dulu. Maka poin yang 3 ini adalah jaga prasangka kita dan lisan kita. Kenapa ini sangat mustajab terhadap anak kita agar semakin nurut tanpa harus tarik urat? Ngeten Bunda. Ada sebuah hadis qudsi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau hadis qudsi itu memang itu hadis, tapi ini levelnya di bawahnya Al-Qur'an. Jadi Allah berfirman, "Anna idza dzanni 'abdi bi", sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Perhatikan dari ya kalimat ini. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita merasa, ya Allah, kenapa ya Allah, saya ini sudah berjuang mendidik anak ini agar saleh, tapi anak ini masih nakal. Maka apa jawabnya Allah? Sebagaimana prasangkamu, ya itu yang terjadi. Sudah diijabah sama Allah. Menjadi apa tadi anaknya? Nakal. Kok anak ini, ya Masya Allah, ya dahsyat sekali. Ya ini penting sekali kita harus menjaga prasangka kita. Karena setiap prasangka itu adalah doa. Dan setiap doa itu akan diijabah oleh Allah, baik prasangka yang baik ataupun prasangka yang belum baik. Contoh ngeten ya, kita itu berdoa habis subuh maksimal berapa menit? Maksimal berapa menit? Rata-rata 5-10 menit. Setelah zuhur 5-10 menit, asar 5-10 menit, maghrib 5-10 menit, isya 5-10 menit. Di total ada berapa menit? Kalau misalkan dipangkas 10 semuanya, ada 50 menit ya. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Di dalam 50 menit kita sudah berdoa, ya Allah, Rabbana hablana minas solihin, jadikanlah anak-anakku ini anak-anak yang solih solihah ya Allah, jadikanlah anakku ini yang tertib, yang nurut, yang santun ya Allah. Doanya sudah betul belum? Ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa pada sholat 5 waktu. Betul sudah. Tapi perhatikan, di 24 jam lebih 10 menitnya, ya Allah, anak gak mudah diatur. Ya Allah, ada anak gak mudah untuk nurut. Ya Allah, anak kok nakal banget, kok hamil mendikadani. Itu ternyata prasangka kita itu yang fokus. Dan yang Allah ijabah doa kita itu, prasangka kita itu adalah yang fokus, bukan hanya sekedar yang ingin. Ingin kita anaknya solih, tapi ternyata 24 jamnya kita bilang anak ini gak solih. Maka yang diijabah yang mana? Yang 24 jam, yang fokus ya. Jadi ini beda antara ingin dengan fokus. Yang diijabah yang mana? Yang fokus. Maka samakan fokus kita itu dengan ingin kita. Jadi hati-hati sekali dengan prasangka. Contoh ngeten lah ya, ada satu kisah nyata nih ya. Ada salah satu jamaah umroh yang mutawifnya itu adalah guru saya. Mutawifnya adalah kiai saya. Beliau itu pingin banget sholat di depan Ka'bah di waktu asyar, itu paling barisan paling depan dekat dengan Ka'bah. Pinginnya itu, pinginnya aja, pinginnya adalah itu, pengen sholat khusyuk paling depan barisannya ya di depan Ka'bah. Tapi beliau itu ya di hatinya bilang begini, ya Allah, saya pengen sholat nanti saya khusyuk barisan paling depan ya Allah, saya pengen berangkat paling awal, tapi tolong ya Allah, jangan dekatkan saya nanti dengan orang-orang yang aroma bau bawang. Ngapunten sih, ada sebuah negeri yang mereka itu kebiasaan kaumnya adalah cemilannya itu bawang putih mentah, itu dicemil, aromanya kira-kira gimana? Dahsyat ya. Nah si ibu ini mual kalau mencium aroma itu. Jadi inginnya sholatnya khusyuk, tapi tadi ingat fokusnya apa? Tolong ya Allah, jangan dekatkan saya dengan aroma bau bawang. Maka apa yang terjadi? Saat dia itu sholat takbiratul ihram, baru niat Allahu Akbar, langsung Allah ijabah. Apa yang terjadi? Samping kanannya orang bau bawang tadi datang. Beliau geser satu langkah ke kiri, kirinya datang lagi aroma bau bawang. Beliau mundur lagi, langsung depan belakang semuanya langsung dijabah aroma bau bawang. Perhatikan, inginnya khusyuk, tapi yang terjadi malah fokusnya apa tadi? Bau bawang. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan dekatkan bau bawang. Yang terjadi apa? Beliau mual-mual sampai mau muntah, balik ke hotel, mandi 2 kali, gak hilang aroma bau bawangnya, masih ambon-ambonan. Akhirnya apa hilangnya? Dengan istighfar baru hilang.
Karena prasangka yang nggak baik itu sudah menjadikan dosa buat kita. Quran surah Al-Hujurat ya ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang beriman, jauhlah kalian dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi kalau kita, ya Allah kok nakal mentok anak ini. Contoh kita ya. Ada anak lari-lari. Kemudian nyempar gelas. Kita bilangnya apa? Astagfirullah. Betul nggak? Astagfirullahnya sudah betul Bapak Ibu. Astagfirullah itu artinya apa? Saya salah, ampuni saya ya Allah. Engkau maha agung, engkau maha mulia. Tapi yang kita tunjuk siapa? Astagfirullah, kita salahin anak. Padahal harusnya astagfirullah itu apa? Saya salah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Betul kan? Tapi astagfirullah kita nyalahin dengan emosi, prasangka yang nggak baik sama anak ini. Anak ini nakal. Lisan astagfirullah, betul kan? Ini juga ternyata nggak tepat. Masya Allah. Jadi ini yang pertama bagiannya di ketiga ini ya. Menjaga prasangka itu dimulai dari apa? Menjaga fokus kita sehari-hari, menjaga prasangka ini. Ya. Bagian yang kedua adalah kita harus memahami kalimat negasi tadi. Kalimat jangan, kalimat tapi itu akan menguatkan doa setelahnya. Contoh ya. Nak, jangan lari-lari. Anaknya semakin lari atau semakin diem? Nak, jangan buka tutup panci ini. Anaknya semakin buka atau semakin enggak? Semakin buka. Jangankan anak-anak kita aja yang hadir di sini. Coba. Bapak Ibu tolong fokus kepada saya. Jangan pernah bayangkan, jangan Bapak Ibu pernah membayangkan di belakang sana ada gajah pakai celana warna merah. Jangan dibayangin. Saya itu jangan dibayangin. Cobi, gajahnya tadi pakai celana warna apa? Lah kok malah dibayangin? Jangan. Kalimat jangan tapi itu menguatkan doa setelahnya. Makanya kalau kita sampai, ya Allah jangan sampai anakku nakal, malah fokusnya ke sana. Tapi fokuslah adalah apa? Inginnya, ya Allah jadikan anakku soleh. Anakku ini memang aktif ya Allah. Maka jadikanlah keaktifannya ke tempat-tempat yang baik ya Allah. Jadi bukan lagi, ya Allah anakku kok nakal banget ya Allah. Sampai anakku ini kok sampai ya dolimin sama anak yang lain ya Allah. Tolong ya Allah. Malah itu justru nanti prasangka kita yang nggak baik-baik. Maka yang mendekat adalah yang nggak baik-baik. Jadi ingat kalimat negasi ini penting sekali. Ini waktunya masih cekap ya. Satu lagi aja. Bapak Ibu, yang namanya prasangka itu akan dicerminkan oleh namanya lisan. Jadi lisan itu adalah cerminan dari prasangka kita. Tidak bisa lepas yang namanya lisan itu adalah dari prasangka kita. Saya akan ringkas ya materi ini. Misalkan nih ya Bapak Ibu keluar dari kajian ini, tiba-tiba kakinya itu nyempar yang namanya kendi ajaib gitu ya. Kelonteng gitu, tiba-tiba keluar asap. Shhh, gitu. Keluar apa kira-kira? Tiba-tiba asap ini bilang, ku beri satu permintaan. Kira-kira hanya satu nih, dibolehkan hanya satu. Kita akan hati-hati dalam mengucap atau asal mengucap aja. Hati-hati, kita pikirkan baik-baik satu kalimat ini, betul nggak? Padahal Bapak Ibu, saya berani menjamin Bapak Ibu, nanti setelah acara ini Bapak Ibu akan memiliki satu hal yang lebih ajaib daripada kendi ajaib tadi. Melebihi jin sekalipun, melebihi jin ifrit sekalipun. Saya itu kan kalau di Al-Quran itu Quran surah An-Naml ayat 39 itu kan disebutkan qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah ifrit dari golongan jin, ya Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan kerajaan itu sebelum engkau berdiri dari singgasana. Betul kan? Jin ifrit luar biasa kan? Tapi ternyata jin ifrit itu masih kalah sama orang yang beriman. Itu di ayat yang ke-40. Qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayatada ilaika tarfu. Berkatalah seorang ya yang memiliki ilmu dari Alkitab, artinya orang-orang yang beriman nih, saya bisa memindahkan kerajaan tersebut ya Rasul dengan sebelum engkau mengedipkan mata. Ada seorang hamba yang memang ini bukan nabi, bukan rasul, diizinkan oleh Allah yang mustajabnya itu melebihi jin ifrit sekalipun. Nah, kita nanti akan mengakses itu. Pengen enggak kira-kira? Pengen enggak kira-kira? Nah, apa itu ternyata bekal itu yang kita titipkan kepada Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu. Napa nih? Ini Bapak Ibu. Rasulullah SAW nanti ketika dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ma taqulu. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab selalu ada malaikat yang mengelilingi kita dan mengaminkan apa-apa yang kita ucapkan. Pertanyaannya, mustajab mana doa kita sama doanya aminnya malaikat? Mustajab mana? Malaikat atau kita? Kalau malaikat selalu taat, kalau kita naik turun. Coba, mustajab mana kira-kira?
Nah, sekarang dalam sehari ini, lisan kita banyak mana yang diucapin, yang baik sama yang belum baik. Inilah yang menjadi nasib kita saat ini. Karena ini adalah bagian mustajabnya aminnya malaikat-malaikat sama kita. Bapak-bapak, sehari itu ada riset sampai teliti, laki-laki rata-rata sehari itu 7.000 kata. Pinten, Pak? 7.000 kata. Bagaimana dengan ibu-ibu? 20.000 kata setiap hari. Coba. Kalau ini bisa kita kendalikan yang baik-baik saja, Masya Allah, kita mengakses aminnya malaikat, otomatis akan yang baik-baik saja. Kalau saya dulu tuh masih dekat banget sama mbah saya. Setiap kali saya dekat sama mbah saya itu ngajarin prasangka yang baik, lisan yang baik. Tapi saat itu saya belum tahu hujahnya ini. Jadi mbah saya itu kalau melihat ada orang yang kumpul, wah ini lagi musyawarah. Kalau ada orang yang Masya Allah ngomong gak baik, diingetin, hati-hati, nanti diaminkan ada wali yang lewat, katanya gitu. Padahal ternyata bukan wali kalau di sini. Siapa? Malaikat-malaikat Allah yang menyertai kita, yang di depan belakang kita, kanan kiri kita, ini akan mengaminkan ya setiap tutur kata kita. Ini melebihi jin ifrit, melebihi jin sekalipun. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakannya ini dengan sungguh-sungguh? Bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan bentak-bentak, bukan dengan kalimat-kalimat yang gak positif, tapi itu kita gunakan sebagai wujud dari doa-doa kita untuk mengakses ajaibnya, aminnya para malaikat-malaikat Allah. Jadi kita baru bahas 3 tadi. Apa yang pertama? Anak yang hebat itu dimulai dari orang tua yang hebat. Yang kedua adalah ya masuk ke dalam dunianya anak-anak dulu, baru berikan nasihat, atau istilahnya patching dulu, baru leading. Karena kita itu seringkali langsung leading kepada anak kita. Bayangin Bapak Ibu hadir di masjid, tiba-tiba langsung neraka, riba, dosa, kira-kira nyaman nggak kira-kira? Itu langsung leading. Tapi coba, siapa yang pengen dapat surga? Angkat tangan. Yuk, kalau mau dapat surga, yuk kita taat. Nyaman nggak kira-kira? Nah, anak itu juga mau digitukan, bukan hanya kita saja yang mau digitukan. Coba bayangin, pulang-pulang langsung, nah kok nakal, neraka, durhaka, ya, maka anak pun juga sudah nggak nyaman. Yang ketiga, apa tadi? Jaga prasangka dan juga jaga lisan kita. Barakallahu fikum. Semoga ya hal ini menjadikan manfaat untuk kita, menjadi bekal. Kita langsung paham. Oh, nanti saya praktek apa dulu nih? Ya, langsung paham dulu. Ketemu sama keluarga, apa ya visi misi keluarga kita? Kita ini mau dibawa kemana? Ya, kita susun ini dulu. Ya, kalau ini sudah disusun dengan baik, nanti kita akan selaras sama guru-gurunya. Tinggal gurunya diajak ngobrol bareng, anak saya itu saya pengen begini loh. Nanti enak ngomongnya bareng-bareng. Ya, barakallahu fikum. Kira-kira nih, sebelum nanti kita buka ya diskusi 1 atau 2 tanya jawab saja dulu nih. Semoga ini nanti bisa memberikan manfaat. Kira-kira kita ingin menjadi orang tua yang biasa-biasa saja atau menjadi orang tua yang luar biasa? Kalau kita ingin menjadi orang tua yang luar biasa, coba angkat tangan dulu. Siapa kira-kira yang mau? Katakan saya. Nah, saya doakan ya kita dihadirkan oleh malaikat-malaikatnya Allah untuk memudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC untuk kita buka sesi dulu tanya jawabnya 1 atau 2 dulu. Okay? Kami persilahkan. Semoga waktunya masih cukup. Tafadhal mashkuran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.